Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 26 Januari 2024. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dan mari kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Anugerah untuk kami boleh menikmati hidup yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah pelayanan dan keseharian kami yang bisa kami lalui. Kami percaya bahwa rahmat Tuhan selalu baru di dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau belajar untuk menangkap momentum hidup yang Tuhan sudah percayakan untuk kami jalani di hari ini, untuk kami boleh kembali lagi memuliakan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu, mampukan kami untuk mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Keluarga damai, tema perenungan firman Tuhan kita pada hari ini adalah peranan di belakang layar. Masih di dalam seri firman Tuhan menangkap momentum hidup. Bapak Ibu Saudara, menangkap momentum hidup diberikan bukan hanya kepada orang-orang yang hanya melakukan hal-hal yang spektakuler di tengah-tengah pelayanan atau di kehidupan yang bahkan terlihat dan sangat berdampak. Menangkap momentum hidup juga diberikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang yang mungkin terlihat biasa saja. Tuhan yang adalah Sang Pemanggil itu tidak pernah melewatkan orang-orang yang demikian. Tuhan memanggil setiap orang dengan peran masing-masing dan dengan kapasitas tugas yang sesuai untuk satu tujuan yang sama, yaitu memuliakan Tuhan dan membawa orang-orang untuk menjadi murid Kristus. Asal setiap murid mau taat dan menangkap momentum hidup untuk menjadi penjala manusia dengan cara apapun yang Tuhan sediakan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau membaca Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-17. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang kita tahu, Paulus adalah seorang yang Tuhan pilih untuk menjadi alatnya memberitakan Injil kepada semakin banyak orang. Tetapi tokoh yang hari ini mau sama-sama kita pelajari bukanlah Paulus, melainkan seorang tokoh, seorang murid Kristus yang juga menentukan dan berada di belakang layar keberhasilan pelayanan Paulus. Tokoh itu adalah Ananias. Ananias adalah seorang yang dikatakan murid Yesus yang berasal dari Damsyik. Dan ia adalah orang yang saleh di hadapan Tuhan. Ananias suatu kali dipanggil dengan namanya sendiri oleh Tuhan untuk melayani seorang yang adalah musuh dari pengikut Kristus pada waktu itu. Paulus atau yang dikenal Saulus pada waktu itu adalah orang yang terkenal jahat karena membunuh banyak pengikut Kristus. Tetapi hari itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan justru memanggil dan meminta Ananias untuk melayani Paulus.
Bisa saja Ananias memilih untuk tidak melakukannya, apalagi mengingat kejahatan yang Paulus lakukan. Tetapi ketika Tuhan menyatakan panggilannya kepada Ananias, Ananias taat kepada Tuhan Yesus yang memanggilnya untuk melayani Paulus. Ia memilih untuk taat kepada Tuhan yang berdaulat atas kehidupannya di luar segala kenyamanan dan keinginan hatinya sendiri. Ananias pun menjawab panggilan Tuhan dan menangkap momentum hidup untuk membawa Paulus menuntun Paulus menjadi murid Kristus yang bertobat dan pada akhirnya menjadi pelayan Tuhan yang justru membawa jiwa-jiwa untuk menjadi murid Kristus. Ananias adalah seorang tokoh pelayan Tuhan, murid Tuhan yang sederhana dan nyaris terlupakan di sepanjang sejarah pelayanan. Tetapi hari ini kita bisa melihat bagaimana seorang murid Kristus yang mau menangkap momentum hidup untuk taat melakukan kehendak Tuhan, sehingga melalui pelayanannya, Paulus boleh menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu, Saudara, dan setiap kita yang saat ini merenungkan firman Tuhan? Apakah yang menghalangi kita untuk tidak menangkap momentum hidup untuk menjadi murid Kristus dan memuridkan orang lain? Mari Bapak Ibu Saudara, di waktu kehidupan yang Tuhan percayakan pada kita hari ini, mari kita pakai hidup dan kapasitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk melayani dan membawa jiwa-jiwa menjadi murid Kristus lewat doa-doa kita, lewat pelayanan kita, lewat perhatian kita, lewat kasih kita, lewat sikap kita, lewat kisah kehidupan kita. Hingga kita menjadi pelayan di balik layar kemuliaan Kristus yang semakin dinyatakan dan semakin banyak orang yang mengenal Kristus lewat kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menjadi murid Kristus yang juga boleh memuridkan orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan adalah Tuhan yang memanggil setiap kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kami boleh menikmati anugerah dan kasih setia Tuhan. Dan kami bersyukur karena Tuhan juga mau memanggil setiap kami, apapun status dan bagaimanapun kehidupan kami yang saat ini kami jalani. Engkau mau memanggil kami menjadi murid-murid yang juga bisa memuridkan orang lain untuk menjadi murid Kristus. Kami rindu Tuhan sendiri yang memakai kehidupan kami. Kami boleh menangkap momentum hidup waktu ini, hari ini, untuk kami boleh menjadi saksi dan menceritakan tentang kasih dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, di tengah-tengah lingkungan kami, dimanapun kami berada. Kami mau menjadi murid yang boleh memuridkan orang lain, yang boleh membagikan kasih Tuhan, dan kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami untuk melakukan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.